Shalom, selamat malam Pukaters, dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali kita ketemu lagi di Jumat yang pertama di tahun 2022. Wah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, dan tentu saja dengan semangat yang baru di tahun yang baru, tahun 2022. Senang sekali saya Raymond Levy bisa bersama-sama dengan Anda malam hari ini di Jumat yang pertama di bulan Januari tahun 2022 dan kita ketemu di Inspirational Talk atau Pukat Inspirational Talk edisi yang pertama. Ini merupakan sebuah talk show menuju serial yang akan dipersembahkan oleh profesional dan usahawan Keuskupan Agung Jakarta yang akan secara khusus membahas tentang ASG atau ajaran sosial gereja. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengajak Anda semua untuk berdoa pembukaan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama di ruang Zoom malam ini, Tuhan, untuk bersama-sama mengenal lebih jauh tentang ajaran sosial gereja yang tentu saja perlu kami lakukan atau perlu kami ketahui lebih dalam dan berikutnya kami amalkan untuk bisa menjalankan kewajiban kami, karya-karya kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam setiap langkah kami, tentu saja di tahun 2022 ini. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bisa membuka mata hati kami untuk menerima firman-Mu, menerima pencerahan-Mu bersama Romo Yus dan juga teman-teman kami di Pukat Keuskupan Agung Jakarta. Sertai acara ini dari awal sampai akhir sehingga bisa menjadi berkat untuk kami dan akhirnya boleh kami bagikan juga untuk banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pukaters, tentu saja malam hari ini kami masih ingin ingatkan kembali ke Anda nih, Pukaters semua dan juga kerabat Pukat, bahwa di akhir tahun 2021 kemarin, Pukat Keuskupan Jakarta telah sukses menyelenggarakan Pukat Christmas Concert 2021 yang tayang di YouTube channel Pukat KJ, kemudian juga di Hidup TV dan Puspas sama di KAJ. Anda masih bisa terus menikmati 12 lagu-lagu Natal pilihan bersama Jakarta Concert Orchestra dan juga banyak sekali artis-artis yang ikut bernyanyi di sana, ada choir dan juga solis-solis yang handal. Dan jangan lupa juga bahwa donasi atau kesempatan untuk berbela rasa untuk saudara-saudara kita penderita kusta dan juga untuk pendidikan di Indonesia bagian timur, terutama di NTT dan Papua, masih terus kami buka hingga di 31 Januari 2022 ini, hingga akhir bulan Januari. Anda masih bisa berdonasi lewat link yang ada di masing-masing deskripsi di tayangan di YouTube channelnya, atau juga bisa menggunakan QR Code yang ada di tayangan itu. Well, yang pasti 2022 ini penuh dengan harapan. 2022 ini tampaknya harus ngegas ya. Setelah 2 tahun kita sama-sama berjibaku, bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita membahas bagaimana menjadi profesional dan usahawan Katolik yang sukses di 2002 ini, tentu saja tidak hanya mengejar cuan, nggak cuma nyari duit, tapi sebagai profesional dan usahawan Katolik, kita perlu mengetahui dulu apa itu ASG, dan kemudian berusaha bisa menerapkannya dalam dunia usaha yang kita lakoni. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita malam hari ini, kita ingin tahu dulu nih seperti apa harapan-harapan dari teman-teman Pukaters di tahun 2022 ini. Silakan.
harapan saya di tahun 2022 ini adalah saya ingin perusahaan tempat saya bekerja tahun ini sungguh-sungguh bisa berkembang, karena setelah 2 tahun melewati pandemi di tahun 2020-2021, saya berharap bisa memberikan manfaat atau benefit kepada para pemegang saham dan juga seluruh karyawan. Selain itu, saya juga ingin bisa terus menjadi berkat dari karunia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saya dalam pelayanan-pelayanan saya ke depannya. Tahun 2022 sudah datang. Saya sebagai pelaku usaha harapannya Corona tentunya sudah dianggap sebagai endemi dan kita bisa menjadi lebih normal lagi, nggak PPKM lagi, dan lebih semangat dan lebih produktif lagi. Hai 2022. Kalau target pekerjaan dan harapan, tahun kemarin kan kita kerjaan udah lebih normal ya, boleh dibilang udah normal. Jadi tahun ini itu harapannya lebih baik lagi. Semua berjalan sesuai rencana, sesuai jadwal, no delay. Semua oke. Dan apa itu ASG? Terus terang saya baru menyadari istilah ASG itu dari salah satu WhatsApp grup Pukat, dan akhirnya saya searching di Google. ASG itu ternyata kepanjangan dari ajaran sosial gereja. Dan akhirnya saya juga baru tahu bahwa setiap tahun di gereja itu ada tema-tema yang berganti, dan itu adalah bagian dari ASG. Dan tujuan, manfaat, latar belakang mengapa ada ASG sih terus terang saya belum tahu. ASG, ajaran sosial gereja. Wow, aku sih taunya ya cuman ajaran sosial gereja, belum tahu banyak. Yuk kita cari tahu lebih banyak. ASG, ajaran sosial gereja. Ngajarin kita untuk menjadi lebih sosial terhadap sesama kah? Tapi temanya beda-beda loh dalam 5 tahun ini. Tahun ini itu kan penghormatan terhadap martabat. Yes, kita potong dulu ya, karena tahun ini masih bakal dikupas selama 1 tahun bersama Pukat KAJ, tapi yang jelas malam hari ini kita punya tamu yang sangat spesial yang akan menjelaskan, mengupas, menjadikan sebuah pengantar untuk lebih dekat, lebih kenal dengan ASG atau ajaran sosial gereja. Romo ini makin kondang sekarang ya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin sering menyaksikan beliau di channel YouTube Puspas Samadi KJ ya, pasti udah sering banget ketemu sama beliau. Tapi diskusi malam hari ini bukan saya akan memandu, yang akan memandu adalah Mas Johan Carmelo. Silakan Mas Johan Carmelo. Terima kasih Mas Rey, selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis, dan juga sahabat-sahabat Pukat dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Malam ini saya akan memandu Pukat Inspirational Talk lebih dalam tentang ASG. Sebetulnya ini adalah tantangan juga untuk kami, khususnya yang Pukat-Pukat muda, mengenal lebih dalam tentang ASG. Karena kalau bicara tentang ASG itu memang kita bicara soal identitas kekatolikan. Saya yakin Pukat kalau sudah jumper itu udah pasti ikut lah. Kalau udah misa itu rajin sekali. Apalagi saya sejak misa online ya lumayan lebih sering rajin, Romo, karena misalnya secara online sekarang. Tetapi saya pikir jadi orang Katolik tidak cukup hanya dengan misa. Orang Katolik juga harus menunjukkan identitas kekatolikannya lewat cara hidup. Karena memang Katolik itu tentu sebagai way of life kita. Nah, bicara tentang identitas kekatolikan, tentu kita juga harus tahu tentang ajaran sosial gereja. Saya sendiri juga kurang familiar, Romo. Sebenarnya tahu tentang ASG, tetapi persepsinya memang masih yang berat gitu, Romo. Jadi ASG ini asosiasinya langsung pada dokumen-dokumen Konsili Vatikan berbahasa Latin yang berat. Rerum Novarum, Mater et Magistra, Gaudium et Spes, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kali ini kita punya narasumber Romo Justinus Ardianto, yang tadi disebutkan Mas Rey sudah sangat terkenal dan kondang. Romo Yus saat ini, beliau adalah dioses dari Kuskupan Agung Jakarta dan saat ini menjabat sebagai Direktur
pusat pastoral Samadhi di Klender. Jadi saya yakin Romo Yus akan bisa memberikan terang ASG ini, terangnya tidak sangat menyilaukan, atau kalau makanan itu makanan yang berat seperti lasanya bisa disajikan sedikit demi sedikit, jadi kita bisa menikmati dan juga memahami sesuai dengan konteks kita sebagai profesional dan usahawan Katolik. Nah, Romo, nanti kita akan mulai, ini temanya adalah jadi profesional dan usahawan Katolik yang sukses di 2022. Memang di awal tahun ini kita semua tentu seperti tadi kita lihat sebelumnya mempunyai harapan-harapan dan juga menyusun berbagai macam resolusi di tahun 2022. Nah, resolusi untuk menjadi profesional dan usahawan yang sukses. Tetapi sukses seperti apakah yang juga dilihat dalam perspektif gereja Katolik? Nah, tentu sebelum masuk ke situ kita perlu tahu dulu, nah apa sebetulnya ajaran sosial gereja. Romo Yus mungkin nanti bisa menjelaskan dengan menjawab pertanyaan yang paling dasar ini dulu, sebetulnya apa sih Romo ajaran sosial gereja itu, Romo? Monggo Romo Yus. Oke, jadi ini tanya jawab atau saya presentasi nih? Oh boleh, Romo bisa langsung present juga. Monggo Romo. Ya pertama-tama Ibu Bapak, saudara-saudari, selamat malam. Sebetulnya kayaknya Romo Roy itu moderator Anda kan ya, itu salah ngundang orang sebetulnya. Sebetulnya yang pengusaha kan dia, wajahnya aja lebih mirip pengusaha tuh Romo Roy itu. Lebih mirip encek-encek glodok lah Romo Roy. Ya. Tapi entah kenapa waktu kapan ya, malam tahun baru atau malam Natal gitu ya, Romo Roy misa di sini, lalu Romo Yus, aku mau ngundang untuk pukat untuk ajaran sosial gereja. Tapi kayaknya sebetulnya gara-gara ada satu Romo batalin ya, batalin lalu akhirnya mencari peran pengganti. Tapi nggak apa-apa, seperti biasa saya itu kalau di sepak bola tuh kan ada pemain pengganti, tapi yang bikin gol itu biasanya the best substitutes biasanya ya. Romo Roy ada di sini ya. Romo. Oke. Sebetulnya ya minder-minder juga ini berbicara di depan pengusaha, tetapi saya juga pengusaha sebetulnya. Nih nama PT saya ini nih, PT OKS. PT OKS, apa itu Romo OKS? Opera Komedi Samadhi. Ini Opera Komedi Samadhi. PT Opera Komedi Samadhi yang baru berdiri 2 tahun. Yang baru berdiri 2 tahun, tetapi sedikit banyak ya, kadang-kadang entah ini kecipratan ilmunya Romo Roy atau bagaimana, tugas di Samadhi ini kayaknya harus ada unsur Romonya itu harus punya ilmu bisnis dikit ya. Betul, Romo. Karena apa? Mengelola 100 kamar, mengelola 70 karyawan dengan gaji sekitar sebulan itu 250 juta, terus tiba-tiba omsetnya 0. Omsetnya 0 gara-gara COVID-19. Nah lo sakit kepala tuh. Memang punya tabungan, tetapi kan lama-lama depositonya habis juga ya. Tapi saya menjadi ingat waktu pertemuan para imam, waktu itu saya ketua Unio, ketua paguyuban para imam itu, lalu kita mengadakan session tentang pastoral entrepreneurship. Kita mengundang dosen entrepreneurship dari Ciputra Entrepreneurship School ya, University kalau nggak salah. Namanya Mas Dharma itu ya, waktu saya masih ingat orangnya, masih muda. Beliau itu tanya kepada Bapak Uskup, Bapak Uskup, Romo-Romo itu boleh berbisnis atau enggak? Lalu Bapak Uskup dengan spontan menolak, langsung tangannya begini, enggak boleh. Enggak boleh. Langsung gestur badannya itu Bapak Uskup nggak suka gitu, nggak boleh. Romo-Romo nggak boleh berbisnis. Tapi Mas Dharma itu pinter. Lalu dia nanya balik, tapi Bapak Uskup boleh nggak kalau misalnya nih para Romo bersama anak muda yang kreatif bikin sesuatu, misalnya bikin tas, bikin kaos, bikin apa, lalu barang itu dijual kepada umat, ada untungnya, lalu untungnya digunakan untuk kegiatan
anak muda, kegiatan putra altar, kegiatan sosial. Itu kalau begitu boleh nggak Bapak Uskup? Lalu Bapak Uskup kasih jempol. Nah begitu boleh kata Bapak Uskup. Tapi kata Mas Dharma ya sebetulnya mirip-mirip juga sebetulnya. Mirip-mirip juga. Cuma judulnya lain. Kalau dikasih pertanyaan apakah Romo-Romo boleh berbisnis, itu pasti langsung nggak boleh gitu jawaban Bapak Uskup. Nah maka saya cuma menyadari beberapa tahun menjadi imam ya, itu ternyata harus ada apa ya, unsur kita itu nggak cuma berdiam diri, tetapi kita juga harus mengusahakan sesuatu supaya karyawan kita bisa dapat gaji, supaya kehidupan tetap jalan dan sebagainya. Memang bukan untuk kita. Kalau kita tuh para romo cukup berdoa saja merem tiap hari ya, itu 3 kali makan 2 kali snack pasti datang ya. Belum kalau diundang ke restoran gitu oleh umat yang ulang tahun, oleh umat yang syukuran, itu kita nggak usah ngapa-ngapain aja kita pasti makan gitu para romo. Tapi kan umat kita, karyawan kita yang di gereja-gereja, apakah kita bisa meningkatkan kesejahteraan mereka? Itu yang selalu ada dalam pikiran saya. Kalau saya ingin membantu kesejahteraan karyawan saya di gereja, yang otomatis gajinya karyawan gereja berapa sih? Ya, lalu saya harus ngapain nih? Saya harus ngapain? Nah ini sedikit pengantar saja bahwa sebetulnya gereja itu tidak terlalu asing juga dengan yang namanya usaha. Cuma tentu orientasinya bukan profit oriented yang memperkaya lembaga itu, tetapi pasti untuk soal tanggung jawab kepada karyawan. Oke, baik. Aku akan ini ya, Mas Carmelo, aku akan share Ya Romo, screen. monggo Romo. Nanti kita lanjutkan dengan pembicaraan talk show. Ini judul yang saya tawarkan kepada Anda, mendamaikan dunia bisnis dan ajaran sosial gereja. Kenapa perlu kata mendamaikan? Karena aslinya itu nggak berdamai dulu itu. Ketika zaman dulu, kenapa ada ajaran sosial gereja yang pertama namanya Rerum Novarum 1891, itu konteksnya sebetulnya gereja lagi ingin melawan kapitalisme. Itu konteksnya. Situasinya pada waktu itu dunia bisnis, perusahaan, pengusaha ekonomi, penguasa ekonomi itu menindas buruh pekerjanya, ya. Mereka diberi upah serendah-rendahnya, tetapi diperah sedemikian rupa. Ya, ini pada tahun 1891. Maka lalu gereja mengeluarkan tahun 1891 itu Rerum Novarum yang secara spesifik itu memang ngincer kasus penindasan terhadap kaum buruh. Ya, tapi nanti sesudahnya ajaran sosial gereja itu berkembang tema-temanya ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Carmelo judul-judul ya, tetapi bisa terkait tentang macam-macam ya, tentang solidaritas, tentang martabat manusia, kesejahteraan umum, kebebasan, alam ciptaan, itu nanti berkembang sebetulnya dalam tema-temanya. Nah tentu kalau kita mau pikirin zaman dulu sama zaman sekarang, kalau zaman dulu itu pengusahanya lebih galak daripada buruhnya, ya. Sehingga buruh itu benar-benar sebagai pekerja itu, buruh, karyawan rendahan itu benar-benar sebagai second class yang seakan-akan nggak punya hak bersuara gitu loh. Tapi zaman sekarang ini situasinya kan agak lain nih Bapak Ibu. Sekarang ini pengusaha yang takut sama buruh, ya. Ketika buruh udah naik motor keliling gitu ya, ngajak teman-temannya buat mogok di Tangerang itu kan saya ini anak yang besar di Pasar Kemis. Pasar Kemis itu pusatnya pabrik-pabrik dan sebagainya. Kalau pas udah mau demo aja, itu pasti udah pada keliling buruh gitu ya. Dan itu suasana yang membuat takut pengusaha. Jadi situasi itu kebalik ya sekarang ini. Maka saya kira sepanjang sejarah hidup kita yang namanya dunia bisnis dan ajaran sosial ya, ini nampaknya harus kita terus dekatkan.
supaya tidak terjadi situasi-situasi ekstrim yang entah zaman dulu atau entah zaman sekarang ini terjadi. Sebetulnya tentang ajaran sosial gereja, itu dosen dari Malang, Romo Armada, itu sempat diprotes oleh gereja Kristen Protestan. Kalian Katolik jangan pakai istilah ajaran sosial gereja, karena kita nggak ikut-ikutan, kata mereka. Kita nggak ikut-ikutan. Oke. Maka lalu Romo Armada itu mengganti, kalau dia ngajar di Malang, dia sebagai dosen teologi, beliau itu ngajarnya judul pelajarannya ajaran sosial Katolik. Jadi nggak pakai kata gereja, karena ada yang protes, yaitu gereja Protestan. Karena gua nggak ikut-ikutan tuh di situ. Ya, itu Katolik punya kekasan. Maka betul tadi pengantar dari Mas Raymond dan juga Mas Carmelo, ini kekasan identitas gereja Katolik sebetulnya. Oke, ini pengantar tentang apa itu ajaran sosial gereja. Aku ingin mulai sedikit yang ringan. Tadi kan saya diarahkan kan yang ringan-ringan kan, yang nggak berat, kata Mas Carmelo, jangan berat-berat. Kalau berat-berat itu ngundang dosen teologi aja. Kalau ngundang Romo Yus tuh ibaratnya ngundang apa ya? Romo-romo tuh kayak ada dokter spesialis, ada dokter umum. Kalau dokter spesialis tuh memang disekolahkan untuk bidang itu. Misalnya Romo Danto, sekolahnya liturgi, maka dia dokter spesialis di bidang liturgi. Romo Yosep Susanto, dia spesialis di bidang kitab suci. Nah, aku itu oleh Bapak Uskup disekolahkan pastoral. Pastoral itu pastoral itu opo-opo bisa ngomong lah sebetulnya. Namanya pastoral itu kan seluas dunia. Cuma sebetulnya kekurangan orang kayak saya itu disuruh ngomong apapun mau, disuruh ngomong apapun bisa, perkawinan bisa, anak sekolah bisa, etika bisa, kitab suci bisa, liturgi bisa, katekese bisa. Saya bisa disuruh ngomong apapun. Cuma karena dokter umum ya, bisanya dikit-dikit doang, nggak lalu mendalam seperti dokter spesialis. Maka ini saya mau ngasih yang ringan-ringan aja, nggak usah yang terlalu berat, karena Anda juga pasti udah capek mikirin perusahaan Anda kan, daripada saya tambah beban lagi dengan pikiran yang berat, itu nanti malah nggak bisa tidur, mendingan yang ringan-ringan. Cukup Romo, introduksi Romo. Ya, kisah pemberkatan sebuah klub malam. Wah, Bapak Ibu, ini saya punya kisah nih sebetulnya. Saya baru 7 hari jadi Romo, ya. Belum pindah ke paroki pertama saya itu Santo Thomas Rasul Bojong Indah. Tapi saya masih tinggal di Santa Ana Duren Sawit 7 hari pertama. Belum boyongan pindah ke Satora, masih di Santa Ana Duren Sawit. Malam minggu pertama jadi Romo, itu tiba-tiba saya diajak pergi oleh 4 pasang suami istri. 4 pasang suami istri orang Duren Sawit. Romo, malam minggu ngapain? Kosong nggak? Kosong, saya bilang. Namanya juga pastor baru kan, anak baru kan kurang terkenal, kurang diundang-undang. Jadi di rumah aja anak baru, jaga telepon pastoran. Terus diajak pergi nih sama 4 anak muda. Kemana? 4 pasutri. Mereka pasangan suami istri udah menikah, tapi masih umuran 30 something lah. Mau kemana saya tanya? Ya pokoknya Romo ikut aja deh, pokoknya kita syukuran Romo habis tahbisan. Ternyata aku diajak ke sebuah klub malam di daerah Hayamuruk. Di daerah Hayamuruk. Ini bukan klub malam yang bener, bukan ya. Kalau Dragonfly saya pernah masuk, itu biasa aja lah Dragonfly. Terus di Senayan dulu ada Embassy Club, saya pernah masuk, biasa juga ya. Cuma buat joget-joget. Saya malah belum Romo. Kenapa? Saya malah belum. Nah itu kurang tuh, sebagai manusia kurang, ya, kurang lengkap. Tapi itu masih klub yang biasa lah buat fun doang. Tapi ini di Hayamuruk itu ternyata salah satu umat itu saudaranya yang punya klub malam itu. Oke. Saya nggak usah sebut nama ya. Dulu Stardust kalau nggak salah namanya dulu ya. Tapi sekarang waktu itu namanya apa saya nggak usah sebut lah. Ternyata saya masuk ke situ Bapak Ibu teman-teman. Wih, komplit. Maksudnya komplit dosanya di situ. Ada akuarium. Akuariumnya bukan akuarium ikan loh Bapak Ibu. Ini akuarium
asalnya dari Eropa, Amerika, dari Cungko ada, dari Jepang ada, yang agak murah di pojok dari Purwokerto itu ada juga tuh gitu ya. Itu akuarium manusia cewek. Wih, tuh Romo akuarium Romo. Wah, saya mulai pusing saya. Terus, di situ juga ada judi, ada spa. Terus kita nyanyi nih karaoke di sebuah kamar gitu, besar sekali. Ini saya kasih gambaran aja untuk yang belum pernah ya, supaya punya gambaran ya. Itu di TV-nya ada 3. TV-nya ada 3, di belakang TV ada pintu. Pintu itu dibuka ada tempat tidur. Wah, pokoknya karaoke yang full dosanya. Nah, TV pertama, TV kedua itu nyanyi, betul, lagu daftar lagu-lagu. Tapi TV ketiga itu adalah foto-foto cewek dengan nomor, ya. Ada 34, ada 36, ada 32 gitu ya. Itu dengan nomor-nomor. Waduh, bisa pilih gitu. Oh, kayak gini nih. Terus ownernya datang. Ownernya datang karena mendengar berita ada seorang Romo datang ke klub malamnya. Itu kan buat dia keajaiban dunia tuh. Ada seorang Romo kok datang ke klub kayak gitu kan. Kok sempet-sempetnya kepikir itu orang ya. Romo, boleh nggak kita sekalian pemberkatan klub Romo? Karena ini klub tempat usaha saya ini belum pernah diberkatin Romo. Ya ampun, saya bilang, kan saya masih blow on waktu itu ya. Tapi saya langsung bilang, nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya bilang, masa tempat kayak gini mau diberkatin? Nggak bisa, saya nggak mau, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya saya tolak ya. Itu permintaan sebuah pemberkatan sebuah klub malam. Klub malam yang bukan klub malam biasa. Apa yang saya mau katakan di sini? Sebetulnya umat Katolik itu kan bisnisnya macam-macam nih. Anda ini bisnisnya macam-macam. Dan saya bagi 3 tuh. Bisnisnya manusia itu, profesi manusia itu dibagi 3. Ada pekerjaan ya yang memang seiring dengan pekerjaan Tuhan ya. Misalnya guru ngajar itu profesinya itu sejajar dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan kita itu guru ya kan. Rumah sakit, dokter, perawat. Itu Tuhan kita juga disebut sebagai penyembuh, tabib gitu kan. Ya. Tapi itu pekerjaan yang level A. Ya, Romo jelas lah. Kalau Romo dari bajunya aja udah kelihatan mirip Nabi Abraham ya kan, Bapak Abraham lah ya. Tapi lalu ada pekerjaan di dunia ini yang netral di tengah dunia. Anda punya bisnis netral, Anda kontraktor, Anda percetakan, Anda bisnis finansial, apapun itu ya, ini netral di tengah dunia. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Pengedar narkoba, ya itu banyak loh pengedar narkoba yang di penjara Cipinang ya. Itu orang Katolik Bapak Ibu. Itu orang Katolik. Duitnya banyak nggak? Banyak. Ya, itu benar-benar orang Katolik juga ada di situ. Meksiko itu adalah sekarang itu nomor 2 negara Katolik negara yang paling banyak orang Katoliknya. Itu Meksiko. Tapi persis Meksiko adalah sumber ataupun asal penyebaran narkoba ya. Sehingga bisa dibilang ya orang Katolik juga berbisnis kayak gituan ya. Nah, ini sebetulnya menjadi refleksi buat kita dulu ya. Bahwa kita ini hidup bisnis kita, usaha kita ini berada di grade yang mana? Kehidupan kita ini apakah memang bisnis kita dekat dengan pekerjaan Tuhan? Atau bisnis kita ini netral aja di tengah dunia, memang berbisnis ya. Tapi atau jangan-jangan pekerjaan kita jauh dari pekerjaan Tuhan ya. Oke, saya lanjut. Kisah kedua. Kisah bisnismen bingung ketika tua. Jadi kisah ini diceritain oleh seorang umat Katolik, direktur sebuah stasiun televisi lah, Romo Roy juga kenal lah ya. Jadi saya diceritain. Jadi dia punya temen
udah mulai tua tapi belum punya agama, bisnismen ini, ya. Terus orang itu nanya kepada bisnismen yang Katolik ini, ya, bro, ini gua nih udah tua gitu ya. Dosa gua udah banyak, bisnisnya juga macem-macem. Kadangkala dalam berbisnis juga bisnisnya kotor-kotor sedikit. Ini sekarang udah tua, gua pengen punya agama, kata dia. Cuma gue bingung agamanya mau masuk yang mana, Kristen Protestan atau Katolik. Nah, yang ditanya ini kan orang Katolik. Terus umat kita ini jawab pintar sekali, ilmu marketingnya jalan. Ya, dia bilang begini, oh lu tinggal pilih. Kalau lu masuk Protestan, ya, lu mati langsung ditimbang dosanya lebih banyak atau ditimbang banyakkan mana, dosanya atau perbuatan baiknya. Kalau dosanya lebih banyak, maka lu langsung dihakimi masuk neraka. Itu kalau lu masuk Protestan, ya. Tetapi kalau di Katolik, lu ada fasilitas, kita ada fasilitas katanya, yang namanya api penyucian. Jadi kalaupun kita sebagai bisnismen ini punya banyak dosa, kita melakukan ini itu dalam pekerjaan-pekerjaan kita, ya. Kadang-kala kan mengentertain bisnismen dan sebagainya, itu juga bisa nyerempet dosa juga kan. Nah terus kalau di Katolik ada fasilitas satu lagi, nggak langsung dihakimi mati masuk neraka. Tapi kalau di Katolik ada yang namanya api penyucian. Jadi setiap tanggal 2 November kita akan didoakan oleh seluruh gereja, romo-romo, suster-suster, frater-frater, umat semua berdoa di kuburan mendoakan kita supaya kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Keluarga kita juga mendoakan. Nah, sehingga kita nggak langsung dijebloskan ke neraka. Tapi ada juga kesempatan buat menyucikan diri. Lu pengen agama yang mana? Kata dia begitu. Ditawarin begitu, bisnismen yang belum punya agama, itu langsung memilih, ya udahlah kalau gitu gue milih masuk Katolik aja, kata dia. Akhirnya dia belajar agama sebentar, nggak sampai setahun, lalu akhirnya dibaptis masuk gereja Katolik. Ya. Apa yang mau saya bilang di situ? Sebetulnya pada titik tertentu kita harus menghayati satu hal. Hiduplah dengan perspektif kematian. Ya. Hiduplah dengan perspektif kematian. Kalau kita sudah tua nanti, kita mulai akan berpikir tentang perkara surgawi. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu ya, bahwa manusia itu makin tua, makin spiritual. Ya. Ketika muda, kita ini sangat materialistis. Lihat waktu kita ulang tahun, umur 10 tahun mintanya mainan. Umur 17 mintanya gadget. Umur 20 sekian mintanya kawin. Umur sekian mintanya rumah dan sebagainya, ya. Itu ketika kita masih muda. Tapi coba sekarang, kalau udah seumuran, siapa di sini yang udah mulai tua? Kayaknya banyak juga kan yang udah mulai tua. Kalau Anda ulang tahun, minta apa? Paling banter material itu minta kesehatan, minta kesehatan. Minta gadget bisa beli, gampang, ya kan? Minta mainan nggak butuh mainan, ya. Minta kawin udah kawin, ya. Punya rumah udah. Ujung-ujungnya kita itu makin lama makin spiritual, makin rohani. Yang kita pikirin itu perkara-perkara rohani. Maka ya ada pukat, yaitu sarananya. Anda diingatkan bahwa ternyata menjadi pengusaha itu bukan cuma memikirkan omset, laba, bisnis, persaingan, dan sebagainya, tetapi juga ada perkara iman di situ. Ya, kenapa? Orang itu nggak bisa hidup dengan melulu mikirin bisnisnya, nggak bisa. Ya, kebahagiaan hidup bukan cuma kita dapat bonus akhir tahun, kita dapat keuntungan yang begitu besar dari perusahaan kita, tetapi kebahagiaan hidup tuh kayaknya ada dimensi lain yang belum tentu bisa diukur dengan duit. Ya. Makanya hari ini saya kira kita perlu membuka pembicaraan kita tentang ajaran sosial gereja dengan perspektif itu, Karena kalau kita nggak punya perspektif surga, ya, nggak punya perspektif nilai-nilai yang beyond, melampaui dari duit, melampaui dari materi, ya, maka ajaran sosial gereja nggak usah diomongin, nggak ada gunanya. Kalau kita belum sampai pada perspektif
hidup sesudah hidup kita di dunia ini, ya. Kalau kita sudah mati, apa yang kita bawa sebetulnya, ya. Maka ini saya kira menjadi basic, menjadi dasar untuk para pengusaha Katolik ngomong ajaran sosial gereja. Kalau you nggak punya dasar ini, menurut saya ajaran sosial gereja itu nggak bisa masuk, ya. Karena memang mindsetnya udah beda, atau mindsetnya memang belum sampai, ya. Tapi kalau kita sudah bergabung dalam komunitas yang namanya Pukat, ada konser rohani, ada pendalaman Alkitab, ada sharing iman, ada retret dan sebagainya, itu berarti ajaran sosial baru bisa masuk di situ. Baik. Saya ingin mulai dengan ini sebetulnya. Tiap orang berhak atas usaha ekonomi. Tiap orang dapat dan harus menggunakan talenta-talentanya supaya dapat memberi sumbangan bagi kesejahteraan yang berguna bagi semua orang dan supaya dapat menuai hasil-hasil yang adil dari jerih payahnya. Bapak Ibu, apakah Anda tidak boleh kaya? Boleh, boleh. Kalau nggak ada orang kaya, siapa yang bantu? Yang tadi gerakan-gerakan bantuan kepada sekolah-sekolah di Indonesia Timur, kepada korban Semeru, kepada gempa di NTT, kepada korban-korban pasien-pasien COVID yang tidak mampu, ya. Kalau tidak ada orang kaya, itu nggak bisa jalan. Gerakan-gerakan sosial gereja juga nggak bisa jalan. Maka memang sebetulnya walaupun gereja punya yang disebut ASG dan juga satu prinsip preferential option for the poor, ya, keberpihakan pada orang miskin, tapi gereja sangat sadar nggak bisa berpaling ataupun tidak bisa menyingkirkan, tidak bisa menolak kehadiran orang kaya. Itu nggak bisa. Tugas gereja sebetulnya adalah mempertemukan, ya, mempertemukan. Karena di dalam gereja itu semua wajah ada, ya. Ada orang yang bisa makan nraktir romo di restoran sabu-sabu, namanya apa itu yang di Gedung Nusantara itu, Kayangan. Namanya aja Kayangan tuh restoran. Jadi yang bisa makan di situ dewa-dewa, ya. Nama restorannya Kayangan. Harganya berapa? Pasti di atas 1 juta satu orang itu, ya. Itu ada umat bisa nraktir romo, ulang tahunan, 10 romo, 12 romo diundang makan di restoran Kayangan. Tapi umat kita juga, kan ada juga yang waktu saya misa tutup peti di daerah Tambun, ya, itu lagi ganti baju nih saya nih, tiba-tiba anaknya itu tanya sama maminya, bisik-bisik, mama, emang mama punya duit buat bayar romo, doain papa kita yang meninggal. Bayangkan ada kalimat, mama, emang mama punya uang untuk bayar romo, untuk doain papa yang meninggal. Ini kan miris di hati kita, ya. Tetapi itu kan realitas gereja kita, realitas masyarakat kita. Di Jakarta, Tangerang, Bekasi ini ada orang paling kaya se-Indonesia, ya ada, ya. Yang duitnya itu nggak habis-habis, cuma pakai duit bunga deposito pun bisa hidup gitu loh, ya. Tetapi ada orang yang benar-benar besok aja itu nggak bisa makan, ya. Maka sebetulnya gereja tugasnya apa? Menjadi jembatan. Tiap orang berhak kok berbisnis, tiap orang berhak bekerja, tiap orang berhak untuk mencari, ya. Nah, dan juga berhak menuai hasil yang adil dari jerih payahnya. Tetapi apakah bisa semua orang kaya, ya? Nggak bisa juga, ya. Saya selalu bilang kalau ada rekoleksi guru-guru, ya, apalagi guru-guru kayak guru-guru Strada, guru-guru Markus, guru-guru sekolah yang di Buaran tuh apa namanya dulu, Antonius, ya. Saya selalu bilang begini, menjadi guru itu nggak bisa kaya, saya bilang.
Anda mau banting tulang kayak apa ngajar ya. Mentok-mentoknya kayak apa sih? Gaji kita berapa? Bahkan gaji guru di sekolah Katolik itu kalah gede daripada gaji guru di sekolah negeri sekarang itu. Ya, tetapi sekarang itu kan kenyataan. Nggak mungkin semua kaya, itu nggak mungkin. Anda masih ingat nggak film Bruce Almighty? Ya, Bruce Almighty itu tiba-tiba menjadi seperti Tuhan kan, Bruce yang maha kuasa, Almighty. Dia tiba-tiba minta semua orang kaya raya. Tiba-tiba duit jatuh dari langit. Wah, semua orang berebut duit, semua orang kaya raya pegang duit. Apa yang terjadi ketika semua orang kaya raya? Tidak ada yang buka toko, tidak ada yang bersihin jalanan, tidak ada yang melaksanakan tugasnya untuk jasa-jasa lain di sekitar kehidupan begitu. Lalu akibatnya dunia nggak jalan ketika semuanya kaya raya. Ya. Maka saya kira kaya dan miskin itu memang realitas yang akan selalu ada. Tuhan Yesus juga bilang apa? Orang miskin akan selalu ada padamu. Akan selalu ada padamu. Ya. Ini mungkin prinsip pertama bahwa kita punya kesadaran itu. Ya. Yohanes Paulus kedua dalam ensikliknya Centesimus Annus bilang begini, sumber daya utama bagi manusia adalah manusia itu sendiri. Berkat kecerdasannya, ia mampu menggali potensi-potensi produktif bumi dan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya. Tetapi manusia, ya, walaupun punya kemampuan menggali, ya, manusia tetap punya tegangan di dalam dirinya antara memperkaya diri sendiri dan tanggung jawab sosial. Itu diungkap oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Walaupun kita diberi talenta, diberi kemampuan untuk menggali, bekerja, ya. Tapi jangan lupa, kebutuhan-kebutuhan manusia kan bukan cuma kita doang. Orang-orang di sekitar kita juga punya kebutuhan. Ya. Saya ingat yang namanya Pak Ronald Korompis, mungkin Anda kenal ya. Dia dulu punya Satelindo atau apa ya, Pak Ronald itu. Pokoknya satelit-satelit gitulah bisnis awalnya ya. Dia bilang begini sama saya, Romo, kenapa di rumah semewah yang saya punya ini ada lalat, kata dia. Kenapa di rumah saya yang mewah ini ada lalat? Jawabannya cuma satu. Karena di sebelah sono di tetangga saya, itu ada juga orang miskin yang rumahnya nggak bersih. Ya. Maka tanggung jawab saya itu adalah harus membuat tempat di sekitar saya itu harus bersih. Ya. Sehingga tidak ada lalat. Ya. Kalau kita mau nggak ada lalat, kita harus berpikir, oh itu karena ada orang lain yang hidupnya susah, ada sungai yang kotor, ada sampah yang menumpuk. Maka begitu, jangan cuma kita komplain bahwa rumah kita ada lalat, tapi kita nggak berpikir bahwa di sana ada sampah, ada sungai yang begini, ada orang miskin, dan sebagainya. Ya. Maka tegangan antara kita menjadi kaya dengan tanggung jawab sosial itu selalu ada di dalam diri manusia ketika kita bekerja. Maka setiap agama itu kan punya aturan ininya, aturan persembahannya atau kolektenya. Islam 2,5%, Kristen Protestan 10%, persepuluhan. Katolik ora ceto, nggak jelas. Katolik itu bebas merdeka, mau kolekte boleh, nggak kolekte juga boleh ya. Tapi sekarang kalau karyawan pegawai negeri itu dipotong 2,5 juga, masuk ke bakat ya. Maka ini saya kira jelas sama itu. Saya lanjutkan sedikit ya. Bahan saya nggak banyak, cuma 8 slide kalau nggak salah. Fungsi ekonomi, sosial, dan moral. Usaha bisnis menciptakan kemakmuran bagi segenap masyarakat. Bukan melulu bagi para pemilik, melainkan juga para pelaku lain yang terlibat di dalam kegiatan usaha bisnis yang bersangkutan. Ya. Saya cuma menyoroti fenomena tukang ojek aja ya. Ya. Dulu tukang ojek itu kayaknya kita mau nyari ojek kan nggak jelas. Mangkal di pinggir jalan ada tulisan di setangnya itu
ojek, baru kita tahu dia tukang ojek. Ya. Tapi kalau sekarang ini kan tukang ojek itu dikoordinasi sedemikian rupa menjadi sebuah kekuatan baru, ya, dan itu kita dipermudah dengan ini dan itu, ya. Nah, bagi saya itu mampu mensejahterakan juga tukang-tukang ojek. Karyawan Samadi itu pulang jam 3:15, ya. Tidak ada sistem lembur karena ada yang shift sore dan pekerjaan kalau sore bisa diatur. Maka karyawan Samadi pulang sore itu jam 3:30 saya lihat keluarnya Samadi, banyak yang pakai jaket ojek online. Ada yang hijau, biru, ya. Itu mereka sambil pulang, mungkin mereka sampai rumahnya jam 7 malam atau 7:30 malam. Mereka beberapa jam pengen narik ojek online dulu. Ya. Bagi saya, kesejahteraan itu semua unsur, ya. Kepada pengusaha Gojek, Grab dan sebagainya, tetapi juga ya tukang-tukang ojek yang di situ juga menjadi sejahtera. Sama Anda berusaha, pengusaha juga begitu. Bukan cuma mikirin keluarga Anda sejahtera, tapi karyawan Anda juga harus sejahtera. Kenapa? Selain fungsi yang khas ekonomi ini, usaha bisnis juga menjalankan sebuah fungsi sosial. Oleh karena itu harus mampu juga menggapai sasaran-sasaran sosial dan moral yang semuanya diikhtiarkan secara bersama-sama. Ya, jadi ini saya kira jelas. Tugas seorang bisnismen Katolik. Semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis mesti mencamkan bahwa masyarakat di mana mereka bekerja mewakili sebuah kebaikan bagi setiap orang dan bukan suatu struktur yang hanya memperjuangkan pemenuhan kepentingan pribadi semata-mata dari seseorang. Maka kita berharap banyak terhadap Anda, Pukat, pengusaha Katolik. Ketika Anda mencamkan ini, ya, bahwa kita itu mewakili sebuah kebaikan bersama, bukan cuma memperjuangkan kepentingan pribadiku atau bisnisku saja, tetapi juga bersama-sama itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Laba versus penghargaan martabat manusia. Ini ada beberapa kutipan, ya. Ajaran sosial gereja mengakui peran yang wajar dari laba sebagai indikator pertama bahwa satu usaha bisnis berfungsi dengan baik. Bapak Ibu, kalau rumah retret Samadi itu defisit terus tahun 2006, ya, saya sudah tinggal di Samadi. Ini sekedar sharing aja, ya. Waktu itu kamar-kamarnya masih jelek. Kamar mandinya di luar, kamarnya masih pakai tingkat, kelambu, ya, nyamuk banyak, panas dan sebagainya. Bisa dibilang orang nginep di Samadi itu nggak betah, banyak setannya lagi katanya dan sebagainya, ya. Lalu akhirnya suster cuma mengeluh, waktu itu suster Agnela CB, aduh nggak ada tamu, ini susah gaji karyawan. Sampai seingat saya itu Samadi sempat jual mobil untuk bayar gaji karyawan. Itu tahun 2000 berapa gitu waktu itu, ya. Nah, kenapa? Itu berarti tanda-tanda bisnisnya nggak jalan dengan baik. Karena tidak ada laba, ya, tidak ada laba. Ya. Sekarang setiap tahun sudah ada laba, ya, sudah ada laba. Beberapa ratus juta ada, ya, tiap tahunnya. Ya di luar COVID lah, ya. Kalau udah COVID itu kita udah nggak bisa ngitung, ya. Tetapi tanda-tanda bisnis kita berjalan dengan baik itu ada laba. Bila usaha bisnis mendatangkan keuntungan, maka jelaslah bahwa faktor-faktor produktif didaya gunakan dengan tepat. Ya. Maka ini ajaran sosial gereja tidak menolak Anda cari keuntungan, tidak menolak, ya. ASG tetap memahami dengan baik Anda berbisnis harus punya laba. Namun hal itu tidak meredupkan kesadaran gereja akan kenyataan
bahwa suatu usaha bisnis bisa menggantang laba, bisa apa? Menggantang laba itu mengejar laba setinggi-tingginya tanpa melayani masyarakat sebagaimana mestinya, ya. Maka sekarang ini kan CSR itu ada di mana-mana. Saya belum lama, ini saya lagi getol mengunjungi panti ODGJ. Saya pukat nih bisa ikut dalam gerakan ini. Karena ini martabat manusia yang seringkali kita takut buat datang. Takut buat mengunjungi ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Dan anehnya saya sudah mengunjungi 3 tempat ya Bapak Ibu ya. Itu yang punya penampungan ODGJ semua Kristen Protestan. Yang Katolik minta maaf nggak ada. Nggak ada. Di Kampung Sawah kayaknya ada, tapi saya tahu tuh itu Katolik atau Kristen ya. Nah, tapi sebagian besar yang saya kunjungin itu orang Kristen Protestan. Mereka diizinkan oleh RT RW ya, ada yang belum berstatus yayasan, tapi cuma menampung aja, diizinkan RT RW. Dilayani dengan baik di situ, ada yang sudah berbentuk yayasan. Yang menarik adalah perusahaan-perusahaan mulai ikut membantu misalnya untuk kontrakannya, untuk perpanjangan tempat dan sebagainya. Saya sama OKS ini, Opera Komedi, ini yang di Cisauk kita mau memperluas tempat tidur. Karena Anda mau tahu, mereka 32 orang ODGJ ya lelaki. Itu tidur cuma 2 bangsal kecil, kamar mandinya 1. Anda bayangkan orang dalam gangguan jiwa, kamar mandinya 1, 32 orang. Maka saya udah sepakat sama Romo Leong, sama Romo Romanus dan Jamaica Cafe dan tim Press and Worship saya, uang yang kita hasilkan juga harus ada bakti sosial kepada sesama. Dan mari kita buat kepada siapa? Kepada mereka yang mungkin tidak terperhatikan. Ya. Karena apa? Kita nggak bisa menggantang laba setinggi-tingginya tanpa melayani masyarakat. Sebagai contoh, mungkin saja perhitungan finansial serba beres, tapi tidak mustahil pula orang-orang yang merupakan modal paling berharga bagi bisnis dinistakan dan martabat mereka dilecehkan. Ini Paus Yohanes Paulus II sudah mengungkap itu. Sebuah perusahaan bisnis mesti menjadi satu komunitas solidaritas. Ia mesti bergerak ke arah satu ekologi sosial, menyangkut kerja dan memberi sumbangsih bagi kesejahteraan umum. Ya. Lihat kata-kata kunci ini muncul untuk nanti kita memahami ASG secara keseluruhan ya. Solidaritas, komunitas, ekologi sosial, kesejahteraan umum. Ya. Tahun ini memang penghormatan martabat manusia. Itu gereja tahun 2022. Besok sore baru dicanangkan oleh Bapak Uskup. Nanti tahun 2023 kita ngomong soal kesejahteraan umum. Ya. Orang-orang yang dengan usaha bisnisnya mengambil keuntungan berlebihan dan rakus sehingga menyebabkan sesamanya kelaparan dan mati, membunuh secara tidak langsung. Untuk itu mereka bertanggung jawab. Bayangkan kalimat ini dari katekismusnya agak tegas sekali Bapak Ibu. Kalau Anda berbisnis memerah karyawan kita, buruh kita, ya gajinya kecil sampai mereka kelaparan, bahkan yang sampai mati karena terlambat dibawa ke dokter, nggak punya biaya misalnya ya, kita itu membunuh secara tidak langsung. Itu kalimat dari katekismus gereja Katolik ya. Maka saya takut nih kalau karyawan saya sampai nggak punya duit buat berobat ya. Untung kan sekarang kita punya sistem ya. Entah itu BPJS, entah itu tanggung jawab untuk lembaga menanggung berapa persen dari kesehatan karyawan dan keluarganya, itu ada semua. Maka itu harus disyukuri. Terakhir, sebelum kita sharing atau tanya jawab, dalam keputusan-keputusan yang penting yang berkenaan dengan strategi dan keuangan, dalam keputusan-keputusan untuk membeli atau menjual, melakukan perombakan, menutup atau menggabungkan suatu pabrik, kriteria keuangan dan kriteria komersial tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan. Ya.
ketika kita ingin mempilotkan perusahaan kita ya, ingin misalnya ini ada Balkesmas yang ini, ada yang ini tidak menguntungkan lalu kita tutup gitu ya. Itu juga harus dipikirkan bahwa pertimbangan finansial bukan menjadi pertimbangan satu-satunya ya. Kita ketika ingin kan banyak sekarang perusahaan bangkrut ya, restoran bangkrut, ini usaha ini bangkrut ya. Saya cuma dapat cerita dari pengusaha namanya Pak Vincent, orang Semarang. Mungkin Anda pernah ngundang atau mungkin ikut juga di sini ya, tapi dia Semarang sih ya. Dia itu pengusaha tailor, bikin jas. Bagus bisnisnya. Tapi ketika COVID itu benar-benar hancur semua dan dia tergoda sebetulnya untuk mem-PHK karyawan-karyawan. Sempat ada karyawan-karyawan yang di PHK memang karena memang tidak mampu ya. Nah, tapi terpaksa itu diambil keputusan. Tapi dia stres sedemikian rupa ya. Duit keluar terus habis. Lalu akhirnya dia juga sakit dan ya untung lalu akhirnya terjadi karya keselamatan Tuhan. Dia mulai bikin ini dan itu. Lalu akhirnya konveksi dia bisa dipakai untuk melayani sosial, malah sekarang omsetnya udah balik lagi katanya ya. Nah, pengusaha Katolik ditantang untuk berpegang kriteria yang lain, yaitu yang ada dalam sosial gereja. Karena uang bukan segala-galanya. Kalau cuma pakai pertimbangan uang, itu ada banyak hal yang nggak bisa dibeli. Cinta, integritas, kesabaran, kepercayaan, ya karakter, hormat, nilai-nilai moral, ya itu kadang-kala uang nggak bisa beli ya. Tapi kita sebagai pengusaha Katolik saya kira punya kewajiban untuk punya nilai-nilai yang lain yang lebih daripada sekedar kita mengejar laba dan keuntungan. Oke, dari saya cukup sekian. Minta maaf kalau terlalu panjang dan terlalu berat ngomongnya. Silakan Mas Carmelo. Terima kasih Romo Yus. Wah, kita nggak salah pilih ini Romo ini sebagai produser sekaligus sutradara OKS. Ini tepat sekali menjelaskan ASG dengan cara yang sangat ringan dan sangat mudah dimengerti. Sekarang semakin jelas Romo bahwa ajaran sosial gereja tadi seperti Romo sampaikan tidak menolak laba dan keuntungan. Bahkan boleh kaya. Tetapi sekali lagi uang bukan segala-galanya dan harus juga mengandung dimensi spiritual, mengandung aspek-aspek sosial, solidaritas, komunitas, ekologi sosial, kesejahteraan umum, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung maupun juga melalui kolom chat di bawah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Pak Harican, monggo Pak Harican. Romo. Pak Harican jangan tanya saya, Pak Harican menjelaskan aja, sharing Pak Harican. Ilmunya nggak nyampe saya kalau jawab pertanyaan Pak Harican. Saya nggak tanya Romo, oleh karena itu saya nggak tanya. Nah, ini dia. Dikemukakan oleh Romo tadi ajaran yang menyangkut pada kerohanian dan ya barang-barang yang suci. Dan termasuk kunjungan pertama Romo tadi, gitu, ya. lihat akuarium jangan, termasuk dalam kategori itu. Nah, sekarang kalau pukat itu sebetulnya kalau membicarakan tentang perekonomian dan lain-lain itu sebagai kekuatan sosial. Sebagai kekuatan masyarakat untuk mengatur kehidupan ekonomi, keadilan sosial di Indonesia. Terus tidak karitatif sendiri-sendiri. Itu baik. Dan itu boleh itu terus dijalankan kalau bisa diorganisir supaya bermanfaat. Nah, padahal ini yang bilang begini Ki Hajar Dewantoro, Pancasila itu 5 sila. Romo apal deh Romo? Apal dong. Yeah, muridnya Jokowi apal. Kenapa ya?
ketuhanan yang Maha Esa. Kalau nggak dapat sepeda, saya nggak mau jawab. Oh, boleh sepeda nanti. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yeah. Persatuan Indonesia. Yeah. Nah, yang suka kelibet-libet yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dalam kelibet-libet tuh jadinya. Dalam perwakilan. Dalam perwakilan, ya. Oke. Yang terakhir, Romo. Keadilan sosial. Nah, inilah. Ki Hajar bilang, kita ini banyak membicarakan sila pertama. Tempat duduknya Gusti Allah itu gimana, itu rebutan kalau bila perlu perang agama. Tapi yang belum pernah disinggung adalah sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang belum pernah dikerjakan oleh pemerintah. Sekarang ini baru ada gerakan, kita ke situ. Menurut saya, Pukat sebagai organisasi pengusaha itu harus masuk di situ. Terus turut membicarakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai konsep. Dan juga sebagai ajang untuk kita bercancut taliwondo bekerja di sana. Yang lain-lainnya kalau bikin apa itu Natalan pakai nyanyian yang bagus-bagus, uangnya dikumpulkan untuk bayari atau untuk disumbangkan ke rumah sakit ini atau untuk itu baik, itu terus saja. Tapi itu pekerjaan karitatif dari pengusaha-pengusaha yang sukses menyisihkan keuntungannya ya untuk itu. Tapi sebagai kekuatan kerakyatan yang bisa meratakan keadilan sosial, itu yang belum pernah kita mulai menyinggung. Sedikit baru ya, ada cara-caranya kita Jakarta menangani masalah di Papua dan di ini tentang Pukat ya, menangani di Papua, untuk bikin seminari dan lain-lain. Kompleks dulu yang Belanda kasih, sekarang Jakarta menjadi kekuatan. Tapi juga untuk menjalankan mobil kekuatan ini yang kurang mendapat perhatian. Sedangkan tahun depan ini kita sebetulnya bismillah bersama-sama sudah melaksanakan sila kelima. Terus yang masuk sosialisme tidak kapitalisme. Yang sekarang ada ini para pengusaha ini adalah kapitalis. Golek cuan. Nah, dari keuntungan itu dicuil sedikit untuk karitatif. Tapi sebagai sistem tidak. Ada yang bilang kami ini mendirikan Pukat supaya kalau ada uskup mau bikin katedral, tinggal minta kita yang nyari. Oh, ini semua adalah manusia logam. Kita harus menjadi kekuatan sosial ekonomi. Bisa tidak? Nah, ini yang harus kita kembangkan. Melaksanakan sila kelima. Nah, baru dengan demikian, barangkali pandangan orang yang menyebutkan kita ini sekarang dari Homo sapiens menjadi Homo Deus, masyarakat yang adil, yang saling cinta mencintai, yang bisa melaksanakan Pancasila sila kelima yang menjadi kesis. Dan dengan demikian juga tidak menjadi pertarungan dunia seperti sekarang ini karena rebutan kapital. Ini yang harus kita rasakan, terutama yang muda-muda itu tadi, berjuang di sini dan melihat di sini, belajar di sini ya Romo ya. Dan yang ini tetap ini dan tidak boleh carry juga ini terus. Tapi kurang kalau hanya itu. Dan bukan itu sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa kita turut melaksanakan keadilan sosial.
Jadi dengan demikian kita sesudah naik Mercedes keliling jembatan yang jelek, sisa uangnya dikasihkan menjadi perkumpulan untuk bikin rumah sakit atau bikin itu tambahan, tapi tidak menjadi strategi bersama perjuangan. Ini gampang diomongkan memang, tapi di dalam hati kita harus tergerak oleh semangat seperti ini, pandangan seperti ini. We are not a body, Pukat dulu kita dirikan, not a body of karitatif. Kita adalah body perjuangan untuk melaksanakan sila kelima, Pancasila. Bisa enggak? Inilah tantangan baru dari pengurus baru dan saudara-saudara yang muda baru. Ya Romo ya, untuk demikian. Sementara segini dulu karena rame ini banyak ya Romo ya. Saya tidak sanggup juga, ini juga cuma menggelitik, memberikan semangat. Matur nuwun Romo, penjenengan masih Yahud terus kan Pak. Terima kasih Pak Harican. Matur nuwun Pak Hari, menegaskan identitas profesional dan usahawan Katolik sebagai suatu kekuatan sosial untuk melawan budaya kapitalistik, budaya perjuangan sila kelima yang bukan hanya karitatif. Makasih Pak. Saya jadi ingat kemarin habis nonton film Spider-Man itu juga ada kata-kata yang sering juga dikutip. Itu di dalam kekuatan yang besar muncul tanggung jawab yang besar juga. Itu seperti waktu zaman mahasiswa yang kita lawan 3 ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan. Nah, saya pikir malam hari ini kita juga mendapat pencerahan dari ajaran sosial Gereja Romo Ius untuk kita kontekstualisasikan dengan peran dan identitas kita di Pukat. Terima kasih Pak Hari. Romo Ius mungkin mau menanggapi sedikit. Ya, menanggapi sedikit aja. Sebenarnya ini nggak langsung pada bahannya Pak Hari, tapi saya cuma ingin mengungkap bahwa iman itu kan seperti burung mengepakkan sayap terbang ya. Kalau kita pengen terbang dengan baik, burung itu punya 2 sayap, ya harus dikepakkan dua-duanya. Nah iman juga begitu. Kalau kita iman itu ingin bertumbuh, ada 2 yang harus kita kepakkan, yaitu 1 ungkapan iman dan yang kedua perwujudan iman. Kalau ungkapan iman itu yang seperti tadi Pak Harican singgung bahwa kita banyak omong soal ketuhanan misalnya, sampai bertengkar gara-gara Tuhan kita. Dengan kepribadian, dengan keyakinan-keyakinan pribadi kita. Tapi kita lupa yang keadilan sosial. Nah, bagi saya perwujudan iman itu pada akhirnya akan dikonkretkan dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan sebagai komunitas maupun sebagai pribadi ya, maupun sebagai perusahaan di mana Anda bekerja. Itu perwujudan dari iman kita juga. Dan kalau kita meyakini itu, kita berbuat baik ini dan itu bukan sekedar levelnya etika, kan bisa aja levelnya cuma etika moral. Aku harus nolong orang, etika moral ya. Sampai ke titik itu bisa, itu sudah baik. Tapi kan kita sebagai orang beriman harus sampai kepada apa yang kita lakukan ini itu ya sebetulnya terkait dengan iman aku. Dan ini perwujudannya begitu. Jadi keadilan sosial yang mau kita wujudkan itu juga sebagai tanggung jawab iman kita ya. Ini saya coba ingin menyinggung itu aja, karena kalau cuma mengepakkan salah satu ya, rosario terus ziarah, misa online tapi nggak nolong orang, itu terbangnya singit itu, kita terbangnya miring-miring karena kebanyakan doa. Tapi kalau cuma nolong orang terus tapi you nggak pernah doa, nggak pernah ziarah, nggak pernah rosario, nggak pernah praise and worship, itu juga nanti mungkin akan mengalami kekeringan rohani. Jadi sama aja. Kalau kita mau seimbang hidupnya, menurut saya sayap ini dua-duanya harus kita kepakkan. Itu tanggung jawab kita. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Romo. Jadi 2 kepak sayap, ungkapan iman dan perwujudan iman. Siap Romo. Itu yang beberapa tahun lalu kita mendirikan Pukat. Sekarang sudah pada wafat pendiri itu. Memang cita-citanya seperti Romo tadi ya, boleh saja saya bilang langsung yang mengadakan ini itu. Tapi jangan lupa peranan tadi itu, yang prinsipil itu. Supaya ini
menjadi kekuatan yang nyata ya di dalam kehidupan sosial, itu maksud saya begitu ya. Dan ini memang biasanya dilupakan, Romo, ya toh, cuma yang sembahyang aja atau misalnya siarah telur lebih ditambahin harganya supaya ya sisanya untuk rumah sakit ini atau untuk ini. No, that is not enough. No, you have to have your brain together juga. Dan uang yang ada untuk menjadi minyak brain, iman itu untuk berkembang lebih lanjut. Romo, you are still alright. Wah, hebat panjenengan. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan kalau ada. Boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Romo, ini menarik juga bahwa tadi Romo mengatakan sebagai pastor juga perlu punya jiwa entrepreneurship, khususnya dalam mengelola rumah retret ini yang sekarang ya, Romo. Ya. Tapi kemarin Romo mengambil keputusan yang menarik juga bahwa rumah retret ini dijadikan lokasi isoman. Dan itu saya yakin juga butuh operasional cost yang besar karena Romo pasti menyediakan juga tenaga medis, lalu juga termasuk yang saya lihat ini ada dapur umum, ada laundry, dan lain sebagainya. Itu waktu itu bagaimana, Romo? Apakah juga terinspirasi ajaran sosial gereja? Pastinya kalau Romo ya. Mungkin bisa share sedikit, Romo. Di kondisi pandemi yang kayak gini malah buka untuk isoman, dan itu lintas agama ya, Romo ya? Ya. Waktu bulan Juni lalu sih saya nggak ingat ajaran sosial gereja sama sekali. Jadi saya cuma benar-benar miris hatinya ketika semua orang berkeliaran di jalan, ngantri di depan UGD, nggak dapet. Ada Romo yang harus 8 jam di depan IGD ya, menunggu masuk gitu ya. Lalu semua rumah penampungan itu juga, isoman itu juga penuh dan sebagainya. Saya cuma berpikir yang semula saya terima itu memang cuma keluarga kami. Keluarga kami tuh kakaknya Romo Roy, ayahnya Frater Galih, ya. Itu keluarga kami ya. Yang awalnya itu di situ. Tapi hati saya itu kayaknya makin panas ketika mendengar wah ini makin banyak orang ini ya. Iya. Akhirnya saya minta izin Bapak Uskup, wes Bapak Uskup aku minta izin. Aku buka deh gitu. Nah akhirnya udah nggak terkendali, semua nyari ya, semua nyari dan menjadi tempat yang sangat viral bagi saya. Tapi buat saya yang penting bukan soal viralnya lah. Saya tuh bahagia membaca tulisan ini Reuters ya, stasiun radio Reuters itu ya. Judulnya itu adalah Catholic Church Converted Retreat House Become tempat isoman itu inward apalah istilahnya ya. Yang saya senang itu adalah judul depannya Catholic Church Converted ya, mengubah rumah retret menjadi tempat isoman untuk ini. Kalau ditanya pengeluarannya banyak. Tapi apakah pemasukannya banyak? Banyak juga Bapak, Ibu, ya. Pemasukannya jauh lebih banyak. Karena apa? Umat itu tergetar hatinya semua. Ketika ngelihat Romo Romanus ngangkat tabung gas malam-malam, frater pakai APD kita berdoa, lalu Romo Hari Liong pakai baju APD yang coklat jadi mirip teddy bear gitu ya. Itu keliling memberi komuni kudus satu persatu gitu. Itu umat itu banyak yang tergerak hatinya. Wah itu seluruh dunia itu ya. Jadi menurut saya tuh sangat yakin orang Katolik itu kalau tahu ini gerakan yang benar ya, gerakan yang tulus, itu benar-benar tujuannya benar-benar murni. Udah hatinya udah tergerak aja gitu. Nggak pernah kepikir duitnya cukup apa enggak, duitnya dari mana. Memang Bapak Uskup sama Romo Fikjen bilang kalau nanti kalau kurang butuh apa-apa bilang. Itu Bapak Uskup sama Romo Fikjen memang begitu. Tapi sampai akhir saya nggak bilang kekurangan gitu, nggak bilang. Karena apa? Makanan banyak yang ngirim. Seluruh dunia kirim makanan ke Samadhi coba.
Untung Samadhi isinya tukang-tukang bangunan ada, frater ada, karyawan ada. Jadi yang makan juga banyak sebetulnya. Sukarelawan juga banyak. Jadi bagi saya ya, cinta kasih itu menular ya. Seperti nyala lilin ya, ketika kita nyalakan satu dan seterusnya. Lalu kan akhirnya menginspirasi tempat-tempat lain, cuma terlambat. Misalnya Santikara Jogja mau bikin tempat isolasi mandiri di Jogja, baru mau buka 1 Agustus. Padahal 1 Agustus kita trennya udah mulai turun ya. Tarakanita yang di Pondok Kelapa juga isomannya cuma ada 2 atau maksimal 6 kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi artinya kecepatan itu dalam menolong ya. Kalau kita udah punya feeling, jadi saya ngikutin hati ya. Saya tuh orang yang pakai intuisi sebetulnya, bukan pakai pikiran. Kalau pakai pikiran itu kelamaan saya. Mendingan pakai intuisi. Ketika saya yakin ini harus ada gerakan nih kita, udah langsung putuskan rame-rame. Dan kuncinya buat saya syukur kepada Allah, komunitas saya menyenangkan dan kompak. Itu kuncinya di situ. Ketika komunitas saya kompak, waduh, kita bisa melakukan apapun. Sama kayak Pukat. Kalau Pukat kompak ya, gembira, bagus komunitasnya. Oh, Anda bisa melakukan apapun. Oke. Dan waktu itu Romo nggak takut ya kalau Martelnya nanti bangkrut atau rugi gitu? Terpikir udah mikir kan pasti akan tersiar bahwa wah Samadhi bekas tempat COVID gitu kan ya. Ya. Ya berpikir juga begitu, tapi ya biarin aja. Atau kalau bangkrut bukan punya saya ini, ya kan? Kalau bangkrut punyanya gereja gitu, ya pasti kan gampang. Tinggal. Yang penting Bapak Uskup mengizinkan ya Romo ya. Bapak Uskup mengizinkan, tinggal semprot, ganti kasur dan sebagainya. Malah habis COVID langsung dapat ini tamu permanen 1 tahun, anak-anak Papua 85 orang. Sekarang ada anak Papua 85 orang, bayar 1 tahun full. Jadi kaya lagi saya sekarang. Karena yang bayar Pemprov Papua. Pemprov Papua tuh duitnya kenceng Bapak Ibu. Ya. Sehingga lalu ya karyawan saya sekarang bisa gajian juga dengan anak Papua di sini. Dan anak Papuanya itu bukan anak Papua yang levelnya masih harus. Anak Papua mannernya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Jepangnya bagus. Jadi mereka yang kualitasnya itu bagus sekali. Jadi menyenangkan di sini gitu. Terima kasih Romo sharingnya. Jadi kebaikan itu contagious ya, cinta kasih menular dan kita tidak pernah miskin dengan memberi. Terima kasih Romo. Mas. Ya, ini ada pertanyaan. Yang disampaikan Romo tadi yang dilaksanakan. Yang disampaikan Romo tadi itu saya kira ya persis pos kita yang bukan main ini. Beliau lihat situasi pengungsi dari Afrika yang banyak masuk Italia dan mulai gereja-gereja dibuat menampung pengungsi spontan gitu. Tapi ini tetap beliau punya karitatif dan cinta kasih dan semangat gerejanya. Seharusnya ini yang tambah 1+ itu tadi ialah bagaimana kita mempunyai kekuatan ekonomi yang melawan Wall Street suatu hari ya, karena mereka kalau sebentar lagi kalau sudah baik akan yang sumber peperangan lagi. The teaching of economy, the teaching of handling people, and so forth itu menjadi mata pelajaran dan mata perjuangan itu saja. Terus jangan, maksud saya tidak mau menentang apa yang diomongkan Romo, tapi tidak hanya itu saja, ini barangkali bisa mulai dilihat ya, dimulai ditelaah gitu ya. Maksud saya begitu. Matur nuwun Romo, saya you are wonderful as always. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Hari dan Romo, perwujudan iman menanggapi zaman. Baik, Romo, ini ada pertanyaan yang masuk dari Sis Patricia. Saya bacakan saja ya. Atau Sis Patricia mau membacakan langsung juga boleh. Oke deh Romo. Iya, langsung kan ada di sini. Seringkali kita di dunia bisnis itu ada anggapan bahwa kalau kita nggak melakukan ya itu, kita nggak bisa dapat proyek gitu Romo. Nah sementara di satu sisi
kita tahu ini nggak sesuai sama ajaran sosial gereja. Nah, bagaimana kita menyikapinya dan mungkin perlahan-lahan bisa keluar dari pola seperti itu, Romo. Thank you, Romo. Yang menarik nih Romo. Monggo Romo. Ini persoalan abadi nih sebetulnya. Ya, persoalan abadi dalam orang-orang yang berbisnis ya. Kita selalu berada dalam tegangan antara hati nurani. Kita tahu yang benar dan baik yang harus kita ikutin tuh yang mana. Tetapi lalu kalau kita lurus pada prinsip-prinsip itu, ya kita nggak bakalan entah dapat proyek, entah mungkin kita nggak naik pangkat, ya kan itu di dalam berbagai kesempatan itu istilahnya lain-lain. Maka kemarin dalam persiapan seminar ini nih, itu tim SC-nya itu sudah menyebut-nyebut kalau pengusaha yang sukses itu belum tentu benar. Oh, pasti nggak benar. Pasti nggak benar. Saya lebih halus Pak Richard, belum tentu benar. Bisa benar, bisa nggak benar. Tapi kebanyakan nggak benar dalam situasi. Kebanyakan nggak benar. Cepat suksesnya mesti ada percolongan. Itu take for granted supaya kita lebih lega. Ya. Tapi kalau kita pengusaha itu baik dan benar, ya itu biasanya sukses, tapi level suksesnya itu mungkin ya levelnya beda sama yang tadi Pak Harican bilang melesat cepet gitu ya. Ya, jadi kemarin waktu kita rapat juga kita sempat membicarakan begitu. Nah, kalau saya tuh kuncinya gini. Apa yang membuat kalau kita mengambil keputusan itu kan kuncinya habis ngambil keputusan itu hati kita tenang, tentrem atau malah gelisah dan khawatir ya. Kita berani melawan hati nurani dengan kemungkinan kita dapat proyek, dapat naik pangkat dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya itu membuat kita menjadi gelisah secara moral ya. Secara moral itu bisa begitu. Maka ini saya kira ini kematangan, lama-lama kematangan keputusan kita sih dalam berbisnis. Saya tuh waktu hari apa ya, saya udah cerita, saya pemberkatan PT Honda di daerah Pantai Indah Kapuk situ ya. Itu direkturnya bilang begini, orang Katolik. Dia ngasih nasihat kepada para sales. Kalian ya jualan mobil para sales ya, tolong pakai hati nurani. Jangan maksa-maksa orang untuk beli-beli mobil. Kalau ujung-ujungnya dia memang nggak mampu ya, jangan didorong-dorong, dipaksa-paksa, bahkan dibikinin surat-surat yang mungkin dia nggak bisa sebetulnya. Lalu akhirnya dia kreditannya macet gitu loh. Lebih baik jangan kayak gitu. Kita berbisnis pakai hati nurani, dia bilang begitu. Ya, mudah-mudahan kata-kata ini diomongin secara konsisten dalam setiap kesempatan dan menjadi moto bisnis dia ya. Tapi seandainya pengusaha Katolik bisa benar melaksanakan itu aja ya, bahwa berbisnis dengan hati nurani, itu ya paling enggak kita menjadi saksi ya. Repotnya kalau menjadi saksi kebenaran, itu ya siap-siap nggak dapat omset, siap-siap rezekinya ya nggak sehebat yang lain ya. Tapi apakah kita akan mati kelaparan? Pasti enggak. Menurut saya enggak. Saya enggak. Saya punya keyakinan itu. Ya. Cuma kalau kita udah benar-benar gelap mata dengan keinginan-keinginan kita punya ini dan lebih lagi, memang hati nurani pada umumnya akan dalam berbisnis itu akan kita tutup hati nurani kita, karena apa? Gelap mata dengan keinginan ya bukan kebutuhan ya. Kebutuhan beda sama keinginan ya. Keinginan tuh kadangkala terkait sama iri hati dan tidak pernah puas, itu keinginan. Kalau kebutuhan kan memang aku butuh hal itu. Ini
mungkin komentar tapi kan nggak bisa memberi solusi karena ini persoalan seumur hidup orang berbisnis. Ya, orang berkarir, orang berbisnis itu kadang-kala harus berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Tapi apa yang membuat kita tenang dan tentram sebagai orang beriman itu yang nampaknya harus kita dalami dan bertumbuh terus ya. Saya juga nggak bilang Pukat ini orangnya bersih semua bisnisnya. Saya juga nggak bisa bilang begitu. Tapi bertumbuh pelan-pelan. Kita mau bertumbuh gitu ya. Sampai akhirnya menutup mata dengan tentram. Akhirnya aku bisa sampai ke titik itu. Gitu. Proses. Gitu ya Mbak Patricia. Iya. Ya Romo, ya benar. Itu betul. Itu berarti dia orang itu pasti tidak akan mati, tidak. Tapi barangkali temennya yang mati, ya toh. Nah itu yang repot. Terus misalnya saya punya duit, teman saya megap-megap, saya tidak berikan obat yang diperlukan, itu kan bikin mati teman saya atau pegawai saya, ya toh. Iya. Atau itu kan saya tidak mati, ya toh. Ini loh teologi semacam ini. Ini juga dimasukkan kalau bisa. Itu loh. Jadi tidak kita ini menimbulkan kapitalis-kapitalis yang jelek. Ya. Maksud saya begitu. Tapi kita mendorong ke sana. Itu Romo. Iya Pak. Matur nuwun. Matur nuwun Romo juga. Romo, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Mas Antonius Widi Nugraha. Ini Mas Widi ini asal dari Ngawi, tinggal di Jawa Timur, dan saat ini dan Mas Widi juga ini penyandang disabilitas rungu wicara. Ingin bertanya pada Romo, ini saya bacakan ya Romo. Saya menilai bandingan kemampuan bisnis pengusaha non-disabilitas beragama Katolik lebih besar daripada pengusaha disabilitas masing-masing beragama Katolik lebih kecil. Oke, ini maksudnya sepertinya pengusaha yang disabilitas yang agama Katolik itu lebih besar daripada yang non-Katolik. Menurutnya itu Oke, sebentar, ini saya baca dulu. Nah, disabilitas sering dianggap didiskriminasikan untuk di dunia kerja. Menurut Romo, tanggapannya seperti apa Romo dalam ajaran sosial gereja terkait disabilitas ini? Ya. Nanti mungkin Masnya bisa bantu dijawab. Sepertinya harus diketik di chat ya Mas. Untuk jawaban Romo. Ya. Oke. Sekarang ini banyak orang nggak suka pakai istilah disable ya. Ya. Disable itu kan kayaknya nggak bisa gitu, ketidakmampuan gitu. Tapi difable, different ability, jadi punya kemampuan yang different, difable. Banyak yang mulai pakai istilah gitu. Saya kira kalau memang di Katolik itu businessman, difable businessman itu pengusaha itu masih kecil ya. Menurut saya tugas Pukat yang sebagian besar dari kita ini kan dikaruniai organ tubuh yang komplit ya, bisa berfungsi normal semua. Nah, ini saya kira kita justru di sini kita punya tanggung jawab apa di tahun pertama, tahun penghormatan martabat manusia, kita memikirkan itu. Apalagi tadi diungkap oleh Mas Antonius Widi kan diskriminasi terhadap orang difabel itu ya betul terjadi ya. Saya kira bukan cuma di Katolik, secara umum ya kadangkala kita kan baru tahun-tahun belakangan aja ini sebetulnya menurut saya kita bersama-sama menggerakkan perhatian kepada difabel. TV dulu juga penterjemah tunarungu gitu kan juga dulu belum ada, tapi kan baru belakangan tahun-tahun ini televisi pasti menyediakan orang-orang untuk menerjemahkan itu. Jadi kebangkitan kesadaran itu memang mungkin 10 tahunan belakangan ini mungkin ya, tapi itu nanti buahnya mudah-mudahan ini makin berkembang terus.
Nah ini hanya pengalaman ngelihat ODGJ yang di beberapa tempat itu ya. Sebetulnya kenapa para pengelola itu setengah mati ya, mereka pengasuhnya setengah mati. Karena malam-malam itu mereka pada nggak bisa tidur tuh ODGJ. Maka mereka pengasuh itu pada minta, Romo punya LC Gun nggak? Mintain LC Gun, obat tidur. Waduh kok kayak gitu ya. Kenapa Romo nggak bisa tidur? Ya karena aktivitas fisiknya Meningkat. kurang. Oh malah kurang. Jadi dia pagi itu ya cuma duduk-duduk, ngolet, nggak jelas. Dia energinya besar, tapi siang hari, pagi sampai sore itu aktivitasnya kurang. Sehingga malam itu ya kayak kita lah, kalau kita malam harian itu cuma duduk-duduk, itu malam juga susah tidur. Tapi kalau kita beraktivitas lelah, maka bisa tidur dengan nyenyak. Maka saya cuma berpikir kemarin itu ya, ini ODGJ ini bisa saya latih bikin apa ya? Yang nanti bisa saya jualin ke penonton opera komedi saya yang ribuan orang. Sehingga mereka pagi itu bikin prakarya ini dan itu, tapi hasilnya masih bisa dipakai oleh kita-kita. Saya berpikir ini entrepreneurship apa ya buat ODGJ ya. Saya tuh berpikir terus sekarang. Di samping saya ingin memperluas kamar dan memperbanyak kamar mandi ya. Tapi aku itu berpikirnya aku harus bikinin mereka prakarya apa yang bisa aku jualin ke umat. Oke lah saya dianggap berbisnis, terserah itu nanti belakangan. Tetapi buat saya tujuannya jelas, saya tidak ambil untung buat lembaga Samadhi atau buat pribadi, tapi murni tujuan saya di kepala saya ini supaya mereka siang-siang kerja, malamnya tidur nyenyak, nggak pakai LC Gun, obat tidur gitu. Itu tujuan di kepala saya. Karena bayangkan ya, ada 32 lelaki gitu ya, dengan energinya masih muda-muda loh. Masih muda-muda, tapi ya non produktif, nggak bisa buat apa-apa banyak. Nah maksud saya ini sama, ini kan yang diskriminasi terhadap orang-orang yang nggak mampu ya, entah ketidakmampuan saraf seperti ODGJ, kemampuan akal budi ataupun kemampuan organ-organ tubuh seperti difabel, itu nampaknya harus kita pikirin untuk maka di Kuskupan ini sebetulnya saya itu lagi mau mengarahkan, nanti saya di Dewan Karya Pastoral mau ngomong, harus ada, sekarang ini kan difabel pelayanannya masuk di Komisi PSE kalau nggak salah ya, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, ya di bawah itu. Ya, saya lagi berpikir nanti mau membuat komisi tersendiri, Komisi Pemerhati Kaum Difabel. Sehingga komisi ini memang mikirin secara serius. Kalau komisi PSE kan mikirin buruh, mikirin kalau ada bencana, mikirin macam-macam gitu. Nah, sekarang kalau difabel ini secara khusus memang kita perhatikan ya, itu bisa juga menjadi gerakan yang istimewa juga. Ini yang saya pikirkan sih harus secara struktural harus dibuatkan sistemnya, tapi gerakan-gerakan kasih komunitas-komunitas yang untuk tidak mendiskriminasi ya, itu juga harus kita dorong terus. Tapi struktural juga harus jalan dalam gereja. Karena itu satu cara yang paling efektif. Ya. Baik, terima kasih Romo. Kenyataannya memang justru teman-teman difabel ini justru banyak menginspirasi malah ya Romo ya. Justru banyak menginspirasi kita-kita. Dan saya jadi ingat ada kemarin juga baru baca bahwa ada CEO dari General Electric Indonesia, salah satu perusahaan tertua di dunia, itu juga ada terkena kanker getah bening dan memakai kursi roda, Pak Handri Satriago itu ya. Jadi tetap bisa berprestasi dan menunjukkan bahwa tadi ya bukan disable tapi difabel, different needs. Terima kasih Romo untuk tanggapannya dan ini juga menjadi perhatian kita bersama di Pukat. Terima kasih juga Mas Widi sudah bergabung bersama kita di sini. Kita senang sekali. Baik, ini sudah jam 9:09, tapi masih ada 1-2 pertanyaan lagi. Saya pikir bisa di-extend sedikit ya Romo. Ya. Topiknya menarik sekali ini. Dan narasumbernya juga sangat menarik. Jadi banyak pertanyaan.
Dari Pak Seno, saya bacakan. Tadi kalau tidak salah Romo mengatakan bahwa ASG muncul dari keprihatinan karena adanya penindasan yang kuat kepada kaum pekerja yang kecil. Apakah ada konsen atau hal lain yang menyebabkan Gereja Katolik merasakan perlu dan penting dirumuskannya ASG, Romo, selain faktor ini, penindasan ini? Ya, kalau sejarahnya sih Rerum Novarum itu memang isinya untuk kaum buruh, keberpihakan kita membela hak-hak kaum buruh. Ya. Rerum Novarum itu pertama kali. Bahwa lalu sesudah itu ada macam-macam ya, Mater et Magistra, terus ada Quadresimo Anno, itu macam-macam tema-temanya itu berkembang. Sesuai apa? Sesuai kondisi keprihatinan sosial pada zaman itu. Ya. Jadi menurut saya sih kalau nanti kita mau mempelajari ASG nih, nanti mulai dari 5 yang sudah dipilih oleh Keuskupan Agung Jakarta, 5 nilai. Dari situ kan nanti baru soal penghormatan martabat manusia menyinggung dokumen ini, dokumen itu, ya. Tetapi kalau mau tanya sejarahnya dulu ya hanya buruh, concernnya waktu itu buruh. Tapi concernnya sekarang kan pasti luar biasa banyak lah soal ajaran sosial gereja itu sangat banyak, sampai yang terbaru kan alam ciptaan itu kan sampai munculnya Laudato Si. Jangan-jangan Laudato Si juga bisa masuk ke dalam salah satu ajaran sosial gereja supaya kita juga memperhatikan dengan alam ciptaan, karena nanti berbalik ke manusia juga ketika alam ciptaan tidak kita jaga kelestariannya, ya tetap aja ujung-ujungnya menderita manusia. Jadi itu juga bisa masuk ke situ. Concern itu sangat khas pada tiap dokumennya. Tapi tentu kita harus cari momen untuk apakah memang tujuannya ngelihat dokumen per dokumen. Bagus juga sih kalau misalnya ada sesi khusus, dokumen ini fokusnya ke sini, dokumen ini fokusnya ke sini. Nah ternyata sepanjang sejarah ASG dari 1891 sampai sekarang, concern gereja tuh ini, dan yang terbaru ini sekarang tentang apa gitu ya. Tentang COVID pun saya kira Paus Fransiskus mengaitkan ajaran sosial gereja dengan situasi COVID. Itu ada juga tulisannya. Ya. Baik, terima kasih Romo. Nanti tentu untuk serial itu kita juga menyesuaikan waktu dengan Romo. Emang sama saya? Kan belum tentu sama Ai, sama Romo-Romo lain juga banyak. Iya, Romo, ini ada yang menarik lagi nih dari Mas Ray. Romo, kalau fenomena seperti Robin Hood atau si Pitung yang ngerampok buat dibagiin ke rakyat kecil itu bagaimana, Romo, dalam perspektif ASG? Ini pertanyaan usil, tapi menurut saya menarik juga. Saya juga pengen tahu jawaban Romo. Iya. Yang ideal, tujuan baik harus pakai cara yang baik. Itu yang ideal. Kalau mau tanya Romo ya, kalau nanya Romo depan umum nih, ya, tujuan baik harus pakai cara yang baik. Tapi kalau nanya saya di belakang, wih bagus juga tuh jadi Robin Hood. Boleh juga itu kan. Yang dimalingin itu orang-orang jahat gitu ya. Ya boleh jadi alternatif cara gitu. Kalau di belakang, tapi kalau saya harus pakai jubah dan menjelaskan, ya saya harus mengatakan cara baik harus tujuan baik harus pakai cara yang baik. Mirip kalau kasus perceraian gitu kan. Apakah Romo menyetujui perceraian? Oh, tidak boleh. Apapun yang terjadi, yuk perkawinan harus dipertahankan. Tapi kalau dan tidak bisa dipisahkan, ya. Tapi kalau misalnya di depan mata kita melihat seorang ibu digebukin terus sampai berdarah-darah oleh suaminya, ya. Apakah di belakang saya nggak bisa bisik-bisik, ibu mungkin baik ngambil keputusan. Ya. Mungkin saya akan berkata begitu, tapi nggak pakai mic, nggak pakai di depan mimbar, gitu. Di belakang mungkin aku akan mengatakan ibu ngambil keputusan lah demi keselamatan jiwa, gitu. Tapi di depan mic, di depan mimbar saya harus mengatakan gereja tidak menyetujui perceraian, gitu loh. Gitu. Jadi maksudnya apakah Robin Hood saya setuju nyolong duit orang kaya untuk bagi-bagi ke orang miskin?
Ya kalau di depan mimbar saya mengatakan jangan dong, kita harus pakai cara-cara yang baik gitu kan untuk mensejahterakan masyarakat. Ya tapi kan kita senang nonton film gituan kan, kita senang tuh ya itu. Jadi ya begitulah kira-kira pendapat saya. Kalau pakai baju OKS boleh Romo. Namanya juga komedi gitu kan ya. Iya, Kalau di betul. komedi kan bisa ditutup dengan ya namanya juga komedi, salah ngomong nggak apa-apa gitu kan. Iya Romo. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada saya beri satu lagi terakhir. Kalau masih ada. Silakan, masih ada. Sambil menunggu, ini saya baca. Oh, ternyata Mas Widi bisa membaca rekaman percakapan lewat akses transkripsi live di HP Romo. Mantap juga ini. Saya aja nggak tahu tuh ada aplikasi teknologi. Memang teknologi membantu. Terima kasih Mas Widi. Berarti next Mas Widi join ya dengan kita. Kita senang ya Mas Widi juga. Baik, sepertinya sudah tidak ada dan waktu sudah jam 9:04 Romo. Ini biasanya jam 9 sudah selesai, tetapi karena topik sangat menarik, terlebih yang membawakan juga dari OKS, jadi semua bersemangat dan saya pikir ini masih bertahan 44 orang di Zoom ini. Romo, terima kasih banyak. Saya coba untuk sum up sedikit, setelah itu nanti mungkin Romo bisa memberikan closing statement, beberapa hal kunci yang bisa digarisbawahi. Tetapi kita bersyukur karena malam ini Romo memberikan sejarah sedikit, tetapi juga yang lebih penting adalah inti dan makna di balik ajaran sosial gereja, mulai dari sejarahnya tahun 1891 dengan Rerum Novarum sebagai daya profetis atau suara kenabian gereja waktu itu melawan ketidakadilan yang diciptakan dari sistem kapitalisme. Waktu itu zaman revolusi industri ya Romo ya. Lalu juga memberi kesadaran dasar sebetulnya kita sebagai profesional dan usahawan saat ini kita ada di bisnis level yang mana, apakah seiring dengan pekerjaan Tuhan, netral atau bertentangan. Dan juga kita diajak untuk mempunyai perspektif kematian supaya juga bisa melihat lebih dalam aspek-aspek spiritual, karena ketika masih muda itu biasanya sangat materialistis ya, saya setuju sih itu Romo. Juga soal mindset bahwa ternyata kesuksesan dan kebahagiaan hidup itu ada dimensi lainnya, dimensi spiritual yang melampaui lebih dari materi. Maka kalau tadi ada pertanyaan soal suap dan lain sebagainya, memang kebaikan itu kadang tidak populer, tetapi bahkan dalam arti tertentu itu menantang arus juga ya. Tetapi dari penjelasan Romo kami juga semakin yakin bahwa kesuksesan dalam perspektif Gereja Katolik itu tidak hanya melulu tentang uang atau tentang cuan, tetapi juga aspek-aspek nilai-nilai kekatolikan, cinta, kedamaian, ketenangan, dan nurani itu sendiri. Terima kasih banyak Romo, banyak hal yang kita dapatkan. Kita juga berusaha dengan segenap upaya supaya kekuatan sosial yang kita punya, sebagaimana disampaikan Pak Harichan tadi, betul-betul bisa menjadi perwujudan iman untuk melawan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, sehingga juga menularkan kebaikan pada sesama, sehingga Pukat juga bisa memberikan inspirasi sebagaimana inspirational talk pada malam hari ini. Cinta kasih menular, kebaikan juga menular, dan Pukat bukan hanya menjadi bisnis yang sukses di mata dunia, tetapi juga di mata gereja. Saya pikir itu beberapa yang bisa saya catat, sembari kita juga bersama-sama menuju pada komunitas yang lebih punya nilai solidaritas dan juga mendukung kesejahteraan umum. Romo mungkin bisa menutup dengan 1-2 kalimat penutup. Ya. Monggo Romo. Kesimpulan saya, Mas Carmelo moderator yang baik. Karena semua apa yang saya omongin bisa dirangkum dengan tepat dan jelas oleh Mas Carmelo. Tapi saya ingin mengatakan hal yang lain, bahwa pertanyaan what is the point of being a Catholic? Apa sih intinya jadi orang Katolik? Jawabannya itu cuma satu, mengikuti Kristus.
mengikuti Yesus. Nah sekarang pertanyaan lebih lanjut, bagaimana mengikuti Yesus? Cara hidup Yesus itu ada 3 gerakan. 1, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapanya. Terus habis itu Yesus mengumpulkan para murid, membentuk komunitas, dia nggak kerja sendiri. Lalu Yesus bersama komunitasnya turun ke tempat yang datar. Di sana sudah berkumpul orang bisu, tuli, orang lapar, orang kesurupan. Yesus dan para murid melayani. Menurut saya Pukat harus ikut 3 gerakan Tuhan Yesus itu. Anda harus punya iman yang kuat, bertekun dalam doa, sakramen-sakramen, dan devosi-devosi ya, sabda Tuhan, tapi perkuat komunitas. Perkuat kelompok Anda ini ya, bukan kelompok yang eksklusif ya, menyingkirkan orang. Eksklusif itu yang nggak selevel sama kita, nggak boleh bergabung sama kita, itu eksklusif. Tapi Anda harus inklusif, mengajak orang masuk. Nah, ketika komunitas ini kuat, maka lalu kita masuk ke gerakan Tuhan Yesus yang ketiga. Yesus dan para muridnya yaitu Pukat, Anda turun ke tempat yang datar, di sana sudah menunggu orang-orang yang membutuhkan pertolongan Anda. Selamat berjuang terus mewujudkan ajaran sosial gereja dan tetap sehat dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Terima kasih Romo Yus. Sekarang kami tahu kenapa di Samadhi udah nggak banyak setannya, karena 3 gerak Yesus. Terima kasih Romo. Saya kembalikan ke Mas Rey. Oke, terima kasih Carmelo. Pukaters, Bapak Ibu semuanya, kita boleh tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita dan moderator kita yang ciamik banget, yang membuktikan bahwa ASG yang kelihatannya berat banget buat diobrolin, ternyata menjadi sebegitu ringannya dan sebegitu relevannya buat kita serap dan juga kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga dalam kita menjalankan bisnis kita. Eits, jangan sedih ya, karena malam ini baru permulaan Bapak dan Ibu semuanya, karena Pukat Inspirational Talk akan ada 5 sesi lagi yang akan dibahas bukan di Jumper, tapi di Jumtik alias Jumat ketiga setiap bulannya. Nah, kalau Anda penasaran bagaimana pengen tahu untuk bisa masuk ke dalam link Zoom-nya Pukat KJ, Anda bisa mencatat nomor telepon yang ada di depan saya, itu nanti ya, kalau udah tayang ya. Atau bisa hubungi Rinta di 0811 1887 750 ya. Di 0811 1887 750 buat Anda bisa mendapatkan link Zoom untuk bisa ngobrolin lagi dengan seru tentang ajaran sosial gereja Katolik yang pasti ya. Baik, dan malam hari ini kita akan tutup dengan doa karena udah semakin ringan, semakin penuh pencerahan tentang ASG ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Saya akan memimpin doa sekali lagi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh-sungguh bisa membuka mata hati kami, pikiran kami untuk bisa menyerap sedikit banyak tentang ajaran sosial gereja. Kami yakin Tuhan ada banyak kecanggungan untuk melangkah di 2022 ini sesuai dengan ajaran-Mu, tapi kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menuntun langkah kami untuk bisa tetap berada di pihak-Mu Tuhan, bukan sekedar netral, tapi ingin selalu di dekat-Mu, agar kami apa yang kami lakukan tidak hanya berguna buat diri kami, tapi juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang, seperti moto Pukat KAJ, sepakat menjadi berkat. Malam hari ini kami ingin beristirahat, berkatilah juga Romo Yus dalam pelayanannya, Mas Carmelo dalam pelayanannya Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan selalu menggerakkan mereka, agar semua kebaikan yang mereka berikan sungguh-sungguh berbuah untuk banyak orang. Berkati istirahat malam ini buat kami semua Tuhan, agar besok kami lebih mantap lagi menjalankan semua tugas-tugas kami, semua usaha-usaha kami di dalam nama-Mu. Kami mohon berkat dari Romo Yus. Silakan Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapa yang penuh kasih, berkatilah hamba-hamba-Mu ini, berkatilah keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan kami semua, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.